Setahun yang lalu, di tahun 2021, Jordan Poole hanyalah seorang anak muda yang bermain di NBA G League. Bermain di NBA G League bukanlah hal yang buruk, tapi seperti yang kita tahu, G League itu merupakan liga bawahan NBA. Tidak ada pemain bintang yang bermain di sana, tapi Poole, setahun yang lalu, ia bermain di sana. Itu menunjukkan kalau setahun yang lalu, Poole hanyalah pemain biasa-biasa saja. Saat ini, di tahun 2022 ini, Poole merupakan salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh Golden State Warriors. Warriors menganggap Poole sebagai salah satu aset paling berharga mereka. Saking berharganya, pada tanggal 15 Oktober kemarin, Poole sampai-sampai mendapatkan perpanjangan kontrak senilai $140 juta selama 4 tahun dari Warriors. Nilai ini merupakan nilai yang fantastis. Kontrak senilai $140 juta ini menjadikan Poole sebagai pemain termahal ketiga di Warriors. Ya, ia bahkan lebih mahal dari Andrew Wiggins, pemain yang bisa dibilang merupakan pemain terbaik keduanya Warriors di NBA Finals kemarin. Reaksi dari para fans terhadap kontrak baru Jordan Poole ini sangatlah beragam. Ada yang berpendapat kalau Poole dibayar terlalu berlebihan, dan ada juga yang berpendapat kalau Poole memang pantas mendapatkan gaji besar ini. Apapun itu, yang jelas, Golden State Warriors sudah menetapkan Poole sebagai tombak penerus dinasti mereka. Saat ini, tombak tersebut masih dipegang oleh Wardell Stephen Curry, dan pemain veteran-veteran yang lain, seperti Klay Thompson, Draymond Green, dan Andre Iguodala, berhasil meraih kesuksesan di Warriors dengan membawa Warriors meraih 4 gelar juara. Saat ini, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, dan Iguodala sudah semakin menua. Masa bermain mereka diyakini tidak lama lagi, terutama Iguodala, yang berkata bahwa musim ini akan menjadi musim terakhirnya. Warriors membutuhkan regenerasi, dan saat ini terlihat Warriors sedang melakukan hal tersebut. Warriors merupakan salah satu tim dengan barisan pemain muda terbaik di NBA. Selain Jordan Poole, Golden State Warriors masih punya beberapa pemain muda potensial yang lain, seperti misalnya Jonathan Kuminga, Moses Moody, serta James Wiseman. Pemain-pemain muda ini disiapkan oleh Warriors supaya bisa menjadi penerus dari Stephen Curry dan para pemain veteran lainnya. Oke, kembali lagi ke Jordan Poole yang mendapatkan gaji besar. Percaya atau tidak percaya, kalau menurut saya, tonjokan dari Draymond Green mempengaruhi besarnya kontrak yang saat ini didapat oleh Jordan Poole. Usai ditonjok oleh Green, Poole pastinya berpikir tentang masa depannya di Warriors. Di sisi lain, Warriors juga pasti berpikir tentang prospek Draymond Green ke depannya. Green sudah semakin tua, ia juga sudah semakin turun. Banyak yang bilang kalau Green ini merupakan pusat dari defense Warriors, tapi sebenarnya Green tidaklah seberharga itu. Kalau Warriors mau, mereka bisa saja men-trade atau melepas Draymond Green dan kemudian mencari pengganti baru yang bisa tampil sebaik atau bahkan lebih baik dari Green. Saat ini, Warriors melihat bahwa Jordan Poole lebih berharga dari Draymond Green. Green memang berhasil membantu Warriors meraih 4 gelar juara, tapi usai menunjukkan attitude yang buruk, Warriors pastilah jadi ragu untuk tetap mempertahankan Green, apalagi mengingat performa Green yang biasa-biasa saja. Oh ya, ngomong-ngomong, meski sudah menjadi salah satu pemain dengan gaji terbesar di Warriors, tapi di musim depan, Poole akan tetap ditempatkan sebagai six man. Warriors masih akan tetap mempertahankan starting lineup mereka di musim lalu, yaitu Stephen Curry di point guard, Klay Thompson di shooting guard, Andrew Wiggins di small forward, Draymond Green di power forward, serta Kevin Looney atau James Wiseman di center. Poole akan kembali melaksanakan tugasnya sebagai seorang six man. Musim lalu, Poole tampil amat apik sebagai seorang six man. Musim lalu, bermain pada 25 pertandingan sebagai six man, Poole berhasil mencetak rataan 13,7 points, 2,8 rebound, dan 3,6 assist. Rataan tersebut memang tidak terlihat terlalu wah, tapi perlu diingat, Poole tidak mendapat menit sebanyak pemain starter saat ia menjadi six man. Ia juga bermain di bawah bayang-bayang Stephen Curry, Klay Thompson, dan Andrew Wiggins. Oleh sebab itu, bisa mencetak rataan sekitar 14 points dari bench Warriors, itu sudah merupakan hal yang bagus. Selain tampil dari bench, di musim lalu, Poole juga tampil sebagai starter. Faktanya, di musim lalu, Poole lebih sering tampil sebagai starter ketimbang six man. Sebenarnya, Poole musim lalu harusnya datang dari bangku cadangan, tapi karena Klay Thompson dan Stephen Curry yang cedera, Poole pun akhirnya dinaikkan menjadi starter. Poole tampil lebih apik di saat ia dijadikan starter. Di musim 2021-2022 yang lalu, bermain pada 51 pertandingan sebagai starter, Poole berhasil mencetak rata-rata 20,8 points, 3,7 rebound, dan 4,2 assist. Rataan Poole ini sendiri bisa meningkat jauh karena menit bermainnya mengalami peningkatan besar.
Saat menjadi six man, ia hanya mendapat waktu bermain sebesar 25 menit saja per pertandingannya. Tapi pada saat ia menjadi starter, Poole mendapat waktu bermain sebesar 32 menit per pertandingannya. BTW, selain Jordan Poole, ada pemain bintang Warriors lain yang juga mendapatkan perpanjangan kontrak, yaitu Andrew Wiggins. Pada Oktober 2022 ini, pemain asal Kanada ini mendapatkan perpanjangan kontrak senilai $109 juta selama 4 tahun. Iya, kontrak Wiggins ini lebih kecil dari kontrak Poole, padahal di musim lalu, Wiggins tampil lebih apik dari Jordan Poole. Bagaimanapun, meski mendapat kontrak yang lebih kecil dari Poole, tapi Wiggins tetap menerima kontrak ini. Momen-momen bersama Golden State Warriors ini merupakan momen terbaik di dalam hidupnya. Sebelumnya, Wiggins dikenal sebagai seorang first pick yang gagal tampil sesuai ekspektasi. Wiggins memang punya karir yang cukup solid, tapi ia jelas tidak terlihat seperti seorang first pick. Musim lalu, usai bergabung dengan Golden State Warriors, Wiggins berhasil membuktikan kepada orang-orang bahwa ia layak menjadi seorang first pick. Bermain sebagai starter di babak final 2022, Wiggins berhasil menjadi two-way player terbaik di Warriors. Untuk kalian yang belum tahu, two-way player itu artinya adalah pemain yang hebat dalam menyerang dan bertahan. Sesuai namanya, two-way, dua arah. Artinya, pemain tersebut bagus dalam menyerang dan juga bertahan. Dalam menyerang, Wiggins berhasil menjadi senjata offense terbaik kedua di bawah Stephen Curry. Dalam bertahan, Wiggins berhasil menjadi pemain terbaik di Warriors. Ia berhasil menjaga pemain terbaiknya Boston Celtics dengan sangat baik. Saking baiknya, Warriors sampai-sampai berhasil mengalahkan Celtics dan berhasil mendapatkan gelar juara keempat mereka. Perpanjangan kontrak Jordan Poole dan Andrew Wiggins ini merupakan suatu langkah yang tepat yang dilakukan oleh Warriors di offseason ini. Warriors harus segera mengikat mereka berdua, karena kalau tidak, tim-tim lain dapat mencuri mereka. Dan jika hal itu sampai terjadi, maka pastinya Warriors akan kesulitan untuk mencari pengganti mereka berdua. Baiklah, itulah tadi pembahasan saya tentang Jordan Poole yang mendapat perpanjangan kontrak dari Golden State Warriors. Bagaimana pendapat kalian tentang kontrak baru Poole ini? Menurut kalian, apakah Jordan Poole pantas mendapatkan kontrak sebesar ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. BTW, buat kalian yang suka main basket, futsal, badminton, atau olahraga-olahraga lain, dan pengen momen olahraga kalian diabadikan, kalian boleh banget kontak Mimin Inna Basketball. Mimin bisa motret momen olahraga kalian, dan yang pastinya hasil potretannya tajam dan harganya juga terjangkau. Untuk kalian yang minat, kalian bisa menghubungi Mimin lewat DM Instagram atau WhatsApp di nomor yang tertera di layar ini ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.